Insiden terjadi saat aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin pingsan saat akan memimpin salat zuhur berjamaah. Pantauan di lokasi sesaat sebelum salat zuhur berjamaah dimulai, Din Syamsuddin sudah bersiap menjadi imam. Namun entah kenapa Din tiba-tiba terhuyung hendak pingsan. Buru-buru masa aksi unjuk rasa yang menjadi jemaah salat zuhur tersebut langsung memapah Din Syamsuddin. Din yang mengenakan kemeja berwarna biru muda bercelana dan berkopiah hitam langsung jatuh terduduk. Akhirnya, imam salat zuhur akhirnya digantikan oleh jemaah yang lain dan Din Syamsuddin tetap ikut beribadah. Namun ia menunaikan ibadah salat zuhur dengan duduk karena tidak kuat untuk berdiri. Video berikut. Jangan lupa like, subscribe. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak sekalian, sudah lama kita tidak buat recording di tempat ini karena pelayanan ke daerah-daerah. Saudara, puji Tuhan, pelayanan kami di Madura dalam perlindungan Yesus kami selamat tiba di Jakarta dengan sehat, dengan selamat. Saudara Bapak sekalian, kita doa dulu lah ya. Hadirat urapan kuasamu bekerja atas kami. Roh Kudus ambil alih lidahmu hambamu, tidak menghina, menista, memfitnah agama suku ras tertentu. Apa yang kusampaikan semuanya kebenaran untuk memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara, ya kemarin ya, tepatnya hari Senin ya, tanggal 22 bulan 4 2024, keputusan MK di mana presiden terpilih adalah Prabowo dan Gibran. Selamat buat presiden terpilih. Ya, kita mengucapkan terima kasih ya kepada TNI Polri bisa bekerja dengan baik sehingga tidak ada bentrok antara pengunjuk rasa dengan pihak kepolisian dan TNI yang mengawal jalannya persidangan di MK. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ada hal yang sangat luar biasa menurut saya. Ketika kami mendengar berita itu, kami langsung pergi ke gereja tanpa tembok ya. Ini dia. Puji Tuhan, kita sampai di kolong jembatan. Anak-anak sudah nunggu di sini. Makanan masih kita tinggalkan di mobil. Wah, puji Tuhan, bisa sampai kita, saudara. Hujan lebat. Nah, sampai masker pun ketinggalan. Iya. Hujan lebat sekali. Oke, kita mulai. Pesta anak domba Allah, kita mulai. Biar cepat, kita mulai. Karena mereka pun sepertinya udah lapar juga ya. Udah lapar ya? Ada lapar? Tapi salam, tetap semangat, sehat, coronavirus mati. Haleluya. Kisah ini ceritanya begini, saudara. Silas dan Paulus ini seorang pemberita Injil, pemberita kabar baik. Dia menyampaikan keselamatan di dalam Yesus. Dia menyampaikan tidak ada lain lagi keselamatan di luar Yesus, hanya di dalam Yesus. Tetapi karena pemberitaan Injil inilah Paulus dan Silas justru diadukan, saudara, kepada pemerintah yang berlaku pada zaman itu, pemerintah yang berkuasa. Akhirnya, saudara, Paulus dan Silas ditangkap, dijebloskan penjara seperti seorang penjahat. Kakinya diborgol, tangannya diborgol, saudara. Tapi kalau kita tadi dengar baik-baik firman Tuhan yang saya bacakan, waktu mereka di dalam penjara, mereka bukan menangis, mereka bukan mengeluh, tapi mereka menyembah, memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa yang terjadi setelah mereka memuji Tuhan? Terjadi gempa. Kasih nasi aja, kayaknya tuh bagi video. Bapak makan dulu. Ya, oke, makan.
Udah jalannya, jalan sini. Pak putus. Sambil ngopi, habis kopi kasih makan. Jadi yang jual kopi ini memang orang sini juga. Nggak biasanya kita kasih begini karena memang harusnya biasa 100 orang yang hadir ini paling kami pakai dulu apa berapa gitu lah ya sepertiganya. Jadi ya udah kita terus kopi aja. Tapi satu orang satu, kalau dua kita nggak bisa bayar. Iya, kan kita bayar, kita nggak bayar. Kita bayar, kita bayar. Satu dia, tidak ada berdua. Jadi kita manusia harus punya satu Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau dua Tuhannya, kita tidak akan bisa masuk surga. Amin. Karena kita abu-abu namanya, ragu. Kalau dua di dalam hatimu Tuhan, itu tidak akan bisa engkau masuk surga. Tetapi kalau satu Tuhan yang kau pilih, yaitu di sini dikatanya Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai selama-lamanya, dari dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah juru selamat itu, Esa. Amin. Esa. Jadi kita sebagai umat manusia harus punya satu Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau engkau punya Tuhan di dalam kehidupanmu dua, kamu tidak benar. Harus satu kau pilih. Amin. Haleluya. Mari kita doa. Tuhan Yesus, kami percayakan setiap apapun yang ku perkatakan ini, firman yang sudah saya bacakan Tuhan Yesus terhadap mereka Tuhan, biar mereka Tuhan mendengar, bahkan mengerti bahwa kami harus punya Tuhan satu, yaitu Yesus Kristus. Sebab kami percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan kami yang mati di kayu salib, rela berkorban, sebab dia adalah juru selamat. Tidak ada satu-satu, dia adalah satu-satunya untuk membawa kami dalam surga, jalan satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan Tuhan Yesus menikmati Tuhan makanan ini Tuhan Yesus. Semuanya kuserahkan di dalam tangan-Mu. Anak-anak-Mu yang sudah hadir Tuhan, mereka yang sakit Tuhan Kau sembuhkan Tuhan. Mereka Tuhan yang berkekurangan Kau cukupkan Tuhan. Mereka yang mempunyai masalah Tuhan, Engkau angkat masalah mereka. Dan aku tahu Engkau adalah Tuhan dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuserahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Udah jual makanan. Udah tadi. Anak bagi. Oh, bagi dulu orang tua semua. Iya, orang tua dulu. Bisa sih dapat anak-anak bisa. Ya, langsung pulang. Langsung pulang aja, pulang. Ini airnya. Ada tentara ya. Karena ada acara mereka, kalau nggak ada acara mereka, biar cuma ada mereka. Pulang aja, pulang. Langsung pulang. Ada acara. Pulang aja Bu ya. Jos, Pak, nanti di sini dulu ya, duduk dulu nanti ya. Gua lihat kasihnya udah kering. Udah mendingan kering. Coba. Kemarin kan udah ini kan. Ya ambil kasih air nih. Coba kau videoin dulu dari Dewan Si Merdeka. Sini, Kai. Nanti diambilin. Nah, kami lihat apakah ada ya anak-anak gereja tanpa tembok yang ikut dalam unjuk rasa. Jika ada kami pasti cegah. Puji Tuhan tidak ada. Dan kami melanjutkan doa keliling saudara. Doa keliling saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, ini kami doa keliling ya. Nah, kita lihat ya ada Brimob di situ ya, lagi lewat dengan kendaraan bajanya. Kita doakan. Sikap, woi, banyak ini. Ini ada demo nanti ya, makanya kita ke sana dulu. Kita bersihkan dulu nih. Oh, labasi. Oh, urapin mereka semua. Urapin mereka. Ini loh. Urapin mereka yang menjaga demo di Mahkamah Konstitusi. Urapin mereka. Tos Brimob hidup. Tos Brimob hidup.
Dilindungi Tuhan kau menjaga negeri ini, menjaga bangsa ini. Terus Monas, dan singkat ceritanya kita sampai di MK jam 6 pagi. Urala Masya, itu Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi, kita doakan dalam nama Yesus. Harusnya tadi kita bilang kami mau doain keliling ini gitu ya. Haleluya, haleluya. Urala Masya, Baba Sudara, Baba. Selamatkan semua mereka. Kita 76. Ya, saudara doakan terus ya, ikut doa ya. Untuk Indonesia ya. Nah, ini sudah mulai mereka pagar betis. Nah, ini polisi-polisi ini sudah mulai pagar betis ini, yang anjing-anjing ini. Oh, mulai pagar betis ya. Urala masyadara babas darala balas. Shikara batakurala masyadata kurala masyadata kurala masyadata. Ya rala masyika ya rala balas syadara masyadata babas. Urala masyadata kurala masyadata kurala masyadata. Waduh, kena kita CNN. Ya lah. Kena CNN kita. Dia nggak live ya. Dia potong gitu ya. Live dia. Oh, orang masyarakat nafas. Ya rala masyarakat babas. Ya rala masyarakat kurala masyarakat maya mana kurala. Kemarin ya, jam 6 pagi. Saudara, jam 6 pagi sudah sampai di MK. Kalau begitu pertanyaannya, dari tempat kediaman jam berapa dong? Jam 4:30 kita sudah jalan dari kediaman, dari tempat saya lagi bicara ini. Ya, saudara, sampai di gereja tanpa tembok kurang lebih ya jam 5:30 kita doa keliling sampai MK itu sekitar jam 6 pagi, saudara. Kita berdoa di sana, sembayang di sana. Kalau kami dulu di Sekolah Alkitab Surabaya, doa pagi itu dikatakan sembayang. Jadi sembayang di sana doa supaya tidak ada terjadi kerusuhan antara pendemo dan juga aparat. Tidak ada terjadi bentrok, itulah doa kami di sana ya. Apapun hasil keputusan MK, intinya tidak ada bentrok antara pendemo dan aparat. Saudara Bapak sekalian, kami selesai sembahyang di sana kurang lebih jam 7:30 ya, jam 7:30 pagi, dan kami melanjutkan perjalanan ke gereja tanpa tembok. Dan tidak lama kemudian ya, masuk waktu zuhur ya, kami mendengar ya ada itu menantunya Habib Rizik dan juga Pak Din Samsudin hadir di sana, dan mereka sholat di sana. Ya saudara, ya kami juga turut bersedih hati ya, karena setelah Pak Din Samsudin orasi begitu, tiba-tiba tumbang jatuh ya. Kita tidak tahu persis jatuhnya seperti apa, beritanya begitu kita dengar, dan kita tidak tahu ya kondisi sekarang seperti apa. Nanti kita akan kasih berita lagi jikalau kita mendapatkan berita yang terbaru. Nah, saudara, intinya saya mau sampaikan di sini adalah ya, setelah kita sembahyang ya di gereja tanpa tembok, dan kita doa keliling terus sampai ke MK ya. Terus saudaraku yang saya kasih, giliran Pak Din Samsudin dan juga menantunya Habib Rizik ya sholat di sana ya, jatuhlah Pak ini ya, habis pidato Pak Din Samsudin. Saudara Bapak sekalian, doakan terus pelayanan gereja tanpa tembok ini supaya makin maju, sukses, banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan Yesus. Selama 6 tahun pelayanan di sini, kurang lebih udah 1000-an orang ya. Ya, yang percaya Yesus, mereka sudah tersebar kemana-mana. Kita tidak tahu di mana-mana mereka tersebar, karena mereka yang sudah percaya Tuhan Yesus itu kita ajarkan mereka untuk betul-betul ya
hidup di dalam Tuhan. Dan mereka berdoa minta kepada Yesus dapat pekerjaan di Karawang, di Cikampek, di Cikarang. Ketika mereka mendapat pekerjaan di tempat-tempat yang seperti saya katakan tadi, tentu mereka tidak bisa lagi ikut ibadah di gereja Tambah Tembok. Karena jauh ya, jaraknya bisa 3 jam 4 jam perjalanan, dan mereka juga kerja. Ketika jam 2 sore mereka kerja, sedangkan gereja Tambah Tembok ibadahnya jam 2 sore. Besok Kamis kita ibadah jam 2 sore di gereja Tambah Tembok. Semua dana biaya kita doakan biar semuanya Tuhan cukupi ya. Bagi saudara yang memberkati pelayanan ini, di deskripsi ada nomor bank ya. Apapun yang saudara buat ya, seberapapun yang saudara beri, kami yakin percaya Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda. Mari kita doa untuk pelayanan gereja Tambah Tembok khususnya hari Kamis depan ini. Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan bekerja, ambil alih pelayanan kami gereja Tambah Tembok. Berkati jemaatnya, berkati juga Tuhan Yesus pelayan-pelayan Tuhannya, berkati juga Tuhan Yesus Kristus, semua yang ambil bagian di gereja Tambah Tembok, mereka-mereka yang sudah mendukung pelayanan gereja Tambah Tembok, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Yang belum mendukung, Tuhan berkati, di lain waktu mereka akan mendukung. Kalau ada kelompok tertentu, niat-niat orang tertentu yang coba ingin berbuat jahat, yang coba ingin menutup gereja Tambah Tembok 1000 pintu, kami gagalkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Din Samsudin, Tuhan Yesus, yang kurang sehat, Tuhan Yesus jamah, pulihkan, sembuhkan dia. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.